Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di tutorial saya akan membahas tentang menghitung jatuh tempo dengan kategori hari, bulan, dan tahun. Jadi contoh ini. Jadi ketika kita menaruh, misal ada seseorang konsumen ingin kredit barang ke kita, dia tanggal belinya sekian, tanggal mulai menyicil, dia ngambil periode 1 bulan. Jadi dia selesainya tanggal 30 September. Kalau dihitung per tahun, dia tanggalnya sekian. Seandainya, atau hitungan per hari, dia bayarnya 15 hari kemudian. Jadi jatuh tempo sekitar tanggal 15. Ini adalah gimana caranya dalam membuat formula ini. Saksikan video tutorial ini setelah ini. Tapi jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen tentang video-video dari vitality.id. Langkah pertama yaitu kita membuat tabel yang dari nomor, nama barang, kemudian tanggal awal atau beli ya, kemudian periode, angsuran, kemudian dikasih satu kata lagi, tanggal jatuh tempo. Ini kita hidupkan gridnya. Untuk E dan F kita merger, kita format, kemudian merger and center. Ini kita blok kembali, kita tengahkan, kemudian kita blok di sini, kemudian pilih ini. Ternyata untuk cantik mungkin saya kasih warna. Ini langkah kedua yaitu kita membuat kategorinya. Kategori. Jadi kategorinya itu hari, bulan, dan tahun. Ini kategori yang kita siapkan. Ini kategori yang kita siapkan. Jadi untuk yang kita menaruh di sini. Langkah pertama itu kita merumuskan hari dulu. Jadi kalau menghitung hari itu formulasinya adalah sama dengan tanggal awal ditambah total hari. Ini menghitung harinya. Salah, maaf, saya salah naruh. Sama dengan ini tanggal awal atau tanggal beli ditambah dengan total periode angsuran. Itu untuk menghitung hari. Coba kita tulis ya, ini kita pilih Polytron. Tanggal awalnya tanggal 7, bulan tanggal ini 8 2020. Oke, kita format ininya, kita blok dari atas, kita pilih format cell, kemudian pilih date. Ini sudah Indonesia, tinggal pilih ini. Oke, 8 Juli 2020. Kemudian ini sama, tinggal ini format pointernya kita aktifkan. Dia kalau 0 hari maka jatuhnya sama atau cash. Ini atau kita bisa kasih keterangan sama dengan if jika ini
sama dengan kosong, maka cash. Kalau tidak, maka kredit. Nah, kita tambahan di sini. Nah, di sini kita blok sini. Ini keterangan cash ataupun kredit. Jadi kalau seandainya ini kita buat 1 hari aja, maka dia statusnya sudah kredit. Ini tambahannya dari yang tidak pertama. Ini 9 Juli. Kalau hitungan bulan itu gimana? Bulan contohnya. Dari tanggal kita buat tanggal yang sama, kita copy aja ke sini. Untuk nama barang kita samakan. Kita bulan, itu bulan pada tutorial yang sebelumnya itu kita sudah membahas antara EOMON dan EDAT. Kali ini kita menggunakan fungsi EDAT sama dengan EDAT. Buka kurung, start date, tanggal awalnya, kemudian bulannya, ini dia. Kemudian kita formulasikan 8 Juli. Coba kita buat 2 bulan. Nah, dia Juli, Agustus, September, betul. Ini statusnya. Tinggal kita taruh di bawah. Ini bisa ditambahi kalau menghindari if jika ini sama dengan kosong, maka kosongkan. Kalau tidak, ini yes. Kita coba tarik ke sini. Nah, formulasinya sama, kosong. Nah, coba kita ini kita misalnya LG TV cash sudah. Oh, ini kita rubah. Itu bukan di nama barang, tambah tanggal belinya. Nah, dicek. Dia tanggal belinya kita buat ini. Oh, dia cash. Kemudian periode 2-nya ini 3 kredit. Kemudian untuk kita tahun sama formulasi yang di sini. Jadi sama dengan EDAT, buka kurung, start tanggal, koma, ini kan bulan, 1 tahun adalah 12 bulan. Jadi ininya periode dikali 12. Ini jawabannya untuk 1 tahun. Ini. Jadi ini formulasi untuk rumus dasar. Jadi yang ini hanya ditambah. Jadi untuk di awal, jadi tanggal awal ditambah total angsuran menjadi ini. Kalau untuk bulan kita menggunakan rumus EDAT tanpa ada pengalihan. Ini kombinasi dari pengalihan. Kemudian untuk menggabungkan 3 rumus ini menjadi 1 rumus, kita menggunakan formulasi if. Nah, kita buat di sini, kita copy, kita taruh di sini. Jadi yang langkah pertama kita tambah dulu di sininya kotaknya. Langkah pertama kita gimana ini menjadi list di sini. Jadi kita blok dulu. Ini di blok. Kemudian kita pilih menu data. Kemudian data validasi atau validation. Oke. Kemudian ininya diganti ke list. Nah, ini source-nya pindahkan ke sini. Tuh. Oke. Kita cek di sini. Nah, ini dia. Kemudian kita copy data ini.
taruh di sini. Kemudian tanggal belinya sama, kita copy juga. Kita untuk memudahkan, kita buat rumus di sini. Jadi kita rumusnya ini kita logikakan if jika nilai ini kita anukan di if jika ini, jadi hari keterangan periode angsuran sama dengan hari, kita langsung klik di sini aja. Hari kita absolutkan atau kita kunci sama dengan rumus yang di atasnya. Rumusnya untuk menghitung hari apa? Dari tanggal awal ditambah dengan periode. Kemudian kita tutup, tambah if kembali, kita menganalogikan jika keterangan dari periode angsuran sama dengan bulan, kita kunci kembali, maka rumusnya date start awal tanggal terhadap ini, kemudian tutup kurung, kita buka kembali if jika ini sama dengan periode, keterangan periode sama dengan tahun, maka rumusnya date, kemudian start awalnya monnya kita anukan dari ini dikali 12, tutup, enter, yes. Kemudian kita tinggal memilih formatnya, kita format ini, kita pilih ke sini, atau menggunakan format cell atau kontrol 1. Ini kita rubah ke date, kemudian ini. Coba kita cek kembali untuk hari ini. Nah, sudah aktif kembali. Kemudian kalau bulan, tahun 2021, tinggal ini kita drag ke bawah untuk penyamaan rumus. Nah, kenapa ini kita tinggal analogikan di depan menggunakan if lagi. If jika ini sama dengan kosong itu petik 2 kali, petik 2 kali, maka kita kosongkan. Tidak, nah ini tinggal kita tarik, coba kita lihat. Ini dia. Jadi semisal ini kompor, ini bulan 8 tanggal 4 2020. Nah, case 1 di sini dia menghitungnya defaultnya ke hari, ke tahun. Kita akan ini cek sendiri. Kemudian kita cek ini, kalau seandainya dia tidak ada maka kosongkan. Reset. Ini komanya kok kurang. Nah, kita tutup. Nah, ini coba kita anukan. Sudah. Ini karena belum dikunci posisinya F4. Nah, kita coba. Nah, ini dia tidak ada indikator ininya, dia tidak ada tanggal satu tempo, jadi sehingga dia tidak terhitung kredit. Kalau dia terhitung kredit, maka dia hitungannya muncul tanggalnya, kecuali kita misalnya di 4 dimunculkan, baru muncul dia statusnya 4 bulan apa-apa. Jadi nantinya formulasinya
kita analogikan yang pertama. Kita copy di sini. Jadi ini analogi pertama, yaitu mengkosongkan D. Nilai D adalah tanggal. Jadi D10 itu sama dengan tanggal awal. F10, F adalah posisi di keterangan kategori, titik F. Jadi F10 sama dengan itu keterangan kategori, keterangan periode, yaitu hari, bulan, dan tahun. Kemudian nilai K. K itu adalah kategori. K. Nilai K4, kemudian K5 dan K6 itu adalah kategori list dari hari, tanggal, dan bulan. Oke, kemudian untuk menghitung rumus menghitung hari itu saya kurung ya di sini ya. Oke, ini tanggal awal ditambah dengan periode angsuran ini. Kemudian rumus menghitung bulan itu edit buka kurung tanggal awal ditambah periode angsuran kurung berapa. Kemudian lanjutannya ada yang akhir, rumus tahun sama dengan ini, kita copy aja. Hanya perbedaannya di periode angsuran itu dikali 12 Nah, jadi ini loh analoginya. Kemudian untuk rumus menghitung cash sama dengan if aja sih. Nanti saya taruh di itu deskripsi ini untuk berkaitan tentang perhitungan ini, atau saya akan taruh di blog saya. Saya bisa lihat di deskripsi channel. Terima kasih. Sekian dari saya berkaitan tentang menghitung tanggal jatuh tempo dengan pengaturan syarat, yaitu dengan hari, bulan, dan tahun. Sekian dari saya, tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan komen tentang tutorial saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.